أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر أمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas mengenai perang Uhud pada surat Ali Imran yang sudah kita baca, harus kita ulangi lagi, yaitu ayat surat Ali Imran ayat 152. A'udzu bisyaitonir rajim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah. Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan janjinya, yaitu menolong kalian pada perang Uhud. Itahussunahum biidnih. Waktu kalian itu mengalahkan mereka orang kafir dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat mereka yang berada di gunung yang berjumlah 50 orang itu yang dipimpin oleh Sa'id bin Jubair, mereka tidak kuat melihat ada orang-orang perempuan musyrikin, ada harta berceceran, turun mereka. Allah Ta'ala mengatakan hatta idza fashiltum. Fasyala itu artinya jaban, menjadi takut. Gitu, ya begitulah. Artinya begitu rasa cinta kepada dunia itu muncul, dengan sendirinya rasa takut itu muncul, itu bersamaan. Gitu ya. Suatu kali Rasulullah SAW, beliau berkhutbah, lalu cucu beliau Hasan atau Husain lewat, masih kecil, jalan jatuh. Lalu Nabi turun dari mimbarnya, lalu beliau menggendong cucunya. Gitu ya. Beliau bersabda, al-walad itu majbanah, mubakhalah. Anak itu penyebab majbanah, menjadi penakut, dan mubakhalah, bakhil. Orang yang sebelumnya hebat menjadi penakut, yang sebelumnya karim jadi bakhil. Itu karena anak. Karena cinta kepada dunia, itulah yang terjadi. Padahal kalau orang itu tidak ada yang dia cintai secara duniawi, berani. Tapi begitu ada yang dia cintai, rasa cinta itu muncul pula lemah. Lemah itu ya jaban, takut. Tidak itu saja, wa tanaza'tum fil amr. Mulai bertengkar. Ini bagaimana ini? Kalau kita biarkan nanti kita tidak dapat ghanimah nanti. Lu jangan turun. Nabi berkata tidak boleh turun meskipun kami dikalahkan. Ya tapi bagaimana lah? Wa tanaza'tum, mulai bertengkar. Wa asaitum min ba'di ma arqum ma tuhibbun, dan kalian melawan Rasulullah SAW setelah kalian melihat apa yang kalian cintai, yaitu dunia. Ini sahabat tuh ya. Ini sahabat tuh ya. Sahabat yang 5 waktu sholat di belakangnya Nabi SAW. Sahabat yang 5 waktu kalau ke masjid ketemu Nabi, imamnya Nabi. Nabi menarik
Tapi dunia ya kadang-kadang menarik dunia itu. Tiba-tiba muncul dunia itu. Membuat orang lupa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa begitu ya? Allah Ta'ala jelaskan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Apa? Minkum man yurid dunia. Di antara kalian ada yang kepingin dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Ada pula yang memang kepingin akhirat. Ya kan tidak apa-apa tuh. Seharusnya yang kepingin dunia biarkan dapat dunia. Yang kepingin akhirat dapat akhirat. Ya tidak bisa. Yang kepingin dunia ini mempengaruhi yang kepingin akhirat. Karena kepingin dunia itu natural, alami, wajar. Tidak perlu iman. Kalau kepingin akhirat perlu iman, tidak kelihatan akhirat itu. Akhirat itu perlu iman karena tidak kelihatan. Nah, kalau dunia kelihatan, tidak perlu iman, kelihatan. Nah, yang kelihatan mengalahkan yang ghaib. Yang kelihatan ini mengalahkan yang ghaib, yang tidak kelihatan loh. Kan gampang gitu itu. Nah, itu kekuatannya dunia. Karena dunia itu kelihatan, akhirat tidak kelihatan. Katanya surga itu ada. Sudah melihat belum lah? Iya, katanya. Nah, katanya ada. Sudah melihat belum? Saya yakin. Iya memang. Semua orang yakin. Semua orang yakin. Orang kafir tanya, surga? Ada surga. Semua orang yakin pada surga. Sudah pernah melihat? Belum. Nah, mau tidak berbuat untuk surga? Ya itu nanti dulu lah. Belum tidak kelihatan. Kalau dunia kelihatan. Nah, neraka, semua orang percaya neraka itu ada. Tapi kebanyakan orang berbuat maksiat. Semua orang yakin neraka itu ada. Tapi apakah semua orang lalu menjadi takut, tidak berbuat maksiat mereka? Gitu. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Ta'ala mengalihkan. Mengalihkan kekuatan itu dari kalian untuk apa? Menguji kalian. Keadaan berbalik. Khalid bin Walid yang melihat ada kekosongan di gunung, dia kembali menyerang dari belakang. Sahabat menjadi kocar-kacir karena mereka harus berhadapan dari dua arah. Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian, bukan untuk menghukum. Tidak. Jadi jangan dikatakan bahwa apabila seseorang itu mendapatkan suatu kesulitan dan sebagainya, oh ini karena dosa-dosa Anda ini dihukum oleh Ta'ala. Jangan. Kan begitu. Gitu ya. Ini semua cobaan dari Allah Ta'ala untuk menguji apakah saya itu masih berharap kepada Allah Ta'ala lah. Gitu ya. Kemudian itu Allah Ta'ala diangkat, ditarik untuk menguji apakah kita itu masih berharap pada Allah Ta'ala. Orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala pun ujian. Apakah pertolongan itu, kemudahan itu membuat dia masih berharap pada Allah Ta'ala? Belum tentu loh ya. Orang yang ditarik, kemudahannya masih ada kemungkinan berharap pada Allah Ta'ala. Tapi orang yang dimudahkan belum tentu. Mungkin karena dia dimudahkan semuanya, rezekinya lancar, sehat semua, tidak ada masalah, tidak berharap dia. Begitu ditarik segala kemudahan tadi, ada yang sakit, rezeki berkurang, kesulitan, mulai dia mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja. Kalau kekalahan itu suatu cobaan, kemenangan juga suatu cobaan. Kalau kekalahan itu suatu cobaan, kemenangan juga cobaan, sama saja. Semuanya cobaan. Untuk menguji apakah masih ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu dzu fadlin wa laqad 'afa 'ankum. Tidak apa-apa. Allah Ta'ala sudah memaafkan kalian. Wajar, tidak ada masalah. Orang salah itu biasa. Orang salah karena lupa, ya tidak apa-apa. Kenapa dimaafkan? Karena cepat kembali. Allah memaafkan. Walaqad 'afa 'ankum. Allah Ta'ala sudah memaafkan kalian, tidak apa-apa. Karena kalian memang ya manusia. Begitu melihat ada sesuatu yang membuat dia menarik, muncul hawa nafsunya. Apalagi jamaian. Ini repot. Gitu ya. Itu kalau berbuat sesuatu banyak temannya itu gitu ya, enak. Baik maksiat maupun ketaatan. Kita di tengah-tengah orang berbuat maksiat, mau berbuat baik sulit. Di tengah-tengah orang berbuat baik, mau berbuat maksiat sulit. Jadi masa itu mempengaruhi.
Teman itu mempengaruhi, apalagi jumlahnya banyak. Semua orang berbuat salah, iya kalau tidak ikut tidak enak ya. Nah, semua orang berbuat baik, tidak ikut tidak enak ya. Nah, kebersamaan itu berpengaruh. Nah, hati-hati. Ya kalau kebersamaan di dalam kebaikan, kalau dalam kemaksiatan, hati-hati. Kita berada di tempat yang orangnya lupa semua. Bisa jadi lupa kita. Tidak harus ingat Allah Ta'ala selalu, tidak. Banyak orang ikut lupa kita akhirnya. Itu hati-hati kita. Baik. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah Ta'ala itu punya fadilah yang besar kepada orang beriman. Orang beriman ini harus selalu dimaafkan. Gitu ya, Allah Ta'ala berkata dimaafkan karena mereka sudah berniat berbuat baik dan sudah berbuat baik, hanya saja mungkin pada akhirnya itu tidak sesuai harapan. Sudah berbuat baik mereka, sudah berbuat baik. Mungkin niatnya tidak beres, tapi kan berbuat baik mereka. Mungkin niatnya ada kepingin dunia, tapi kan dalam konteks yang bagus, jihad. Mungkin kepingin dunia, tapi kan lu tidak apa-apa. Dalam konteks membela Allah Ta'ala lah. Yang kelihatan itu kan membela Allah Ta'ala loh. Daripada orang cari dunia, meninggalkan membela Allah Ta'ala. Memang tidak benar ada keinginan cari dunia, tapi kan konteksnya yang kelihatan mata membela Allah Ta'ala. Daripada yang berkata saya itu ikhlas tapi tidak berbuat apa-apa, repotin. Saya itu tidak mau pujian, saya itu tidak sedang dengar riak, tapi tidak keluar uangnya, repot. Lebih baik yang riak keluar uangnya. Saya riak ya, tidak apa-apa keluar. Saya ikhlas tidak keluar apa-apa. Ini repot lah. Lebih baik riak tapi kelihatan lah, daripada ikhlas saya karena Allah Ta'ala. Begitu ya, masjidnya tidak pakai AC, kasih kipas saja. Ya tidak bisa. Yang bagus itu berbuat karena Allah Ta'ala saja berbuat, karena bukan Allah Ta'ala. Begitu. Selanjutnya ayat 153. Iltusaiduna. Bayangkan. Kalian itu lari ke gunung, semburat sahabat. Lihat di sini. Tadi kan di gunung 50 orang untuk mendukung Nabi. Kalau kalian melihat kami dikalahkan, jangan turun. Kalian melihat kami dikalahkan, kalian melihat kami dimakan burung bangkai, jangan turun. Nabi sudah punya firasat, nanti itu terjadi. Makanya Nabi meletakkan 50 orang. Lalu beliau berkata, jangan turun sebelum kami dimakan burung bangkai, kami kalah. Nabi sudah punya firasat, dia anak Rasul, sudah punya firasat dia. Tetapi itu tidak menghalangi takdirnya Allah Ta'ala. Jadi tahu takdir itu tidak ada gunanya. Mengetahui apa yang terjadi tidak ada gunanya, karena tidak bisa dicegah lah. Gitu ya. Mengetahui takdir itu tidak ada gunanya, karena tidak bisa dicegah. Tidak ada gunanya tahu takdir itu. Nabi Yakub tahu anaknya mau hilang, tidak bisa mencegah. Apa ada gunanya? Ya, tidak ada gunanya. Jadi tahu takdir itu tidak ada gunanya. Tapi bagaimanapun karena para rasul itu tahu yang diberitahu yang gaib oleh Subhanahu wa taala, dan bahkan dari firasat misalnya, dia tidak apa-apa, diusahakan. Tapi tidak menjamin itu tidak terjadi. Itu terjadi. Apa yang terjadi ya? Bagaimanapun akhirnya itu terjadi kocar-kacir. Akhirnya karena kocar-kacir ya hanya sekitar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu hanya sekitar 8 orang. Sekitar 8 orang. Waktu itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi sekitar 8 atau 12 orang gitu ya. Hanya beberapa gelintir orang gitu ya. Ada sekitar itu yang terjadi. Baik. Ada riwayat mengatakan 7 orang Ansor, 2 orang Muhajirin. 7 orang Ansor, lalu 2 orang Muhajirin. War Rasul ya'du'ukum fi ukhrakum. Rasulullah SAW memanggil kalian. Iltus'iduna wa la talmun. Kalian lari dan kalian tidak menoleh. Lari ke gunung dan tidak menoleh. Lari ke gunung dan tidak menoleh. Siapa? Sahabat. Lari ke gunung dan tidak menoleh mereka. Wala ta'una ahad al-ahadin. War Rasul ya'dukum fi ukhrakum. Nabi memanggil kalian Rasul. Illa ya ibadallah, illa ya ibadallah. Kamu ke sini wahai hamba Allah Ta'ala. Nabi SAW memanggil mereka. Ke sini. Tetapi
mereka itu tidak mau, gitu ya, tidak mau noleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menoleh kepada Nabi SAW. Mereka lari ke gunung dan tidak mau menoleh. Dan Nabi SAW kemudian ke gunung. Nabi ke gunung dikawal oleh 2 Ansor dan 7 orang, dikawal oleh 2 Muhajirin dan 7 orang Ansor. 2 orang Ansor itu, lalu Nabi minta dilindungi. Karena beliau mau berhadapan dengan orang kafir yang juga ada di gunung. Ini ceritanya begini di Ibnu Katsir. Orang Ansor itu maju, ditebas oleh orang Quraisy. Sampai beberapa orang Ansor itu habis semua. Gitu ya, orang Ansor itu habis semua. Gitu ya. 6-7 orang Ansor itu habis semua. Muncul Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah. Gitu ya. Thalha bin Ubaidillah sejak awal mau membela Nabi. Saya Rasulullah, jangan, biar orang lain mati orang itu. Lalu saya Rasulullah, kata Thalha, jangan, biar orang lain. Sampai ada 6-7 orang Ansor ditebas oleh orang musyrik Quraisy. Ya, memang tidak setaraf. Begitu Thalha bin Ubaidillah yang maju bisa menyelesaikan. Thalha bin Ubaidillah. Begitu ya, supaya kita paham, ya. Supaya kita paham bahwa siapa Thalha bin Ubaidillah itu. Thalha bin Ubaidillah itu adalah satu dari yang pertama kali masuk Islam itu ya. Pertama lewat Abu Bakar. Utsman bin Affan, lalu Zubair bin Awam, lalu Thalha bin Ubaidillah, lalu Abdurrahman bin Auf. Begitu ya, lalu Abdurrahman bin Auf. Ada 5 orang. Gitu ya. Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, lalu Abdurrahman bin Auf. Ada 5 orang yang pertama kali masuk Islam. Dan 5 orang ini adalah 5 dari 10 orang yang dijamin masuk Islam. 5 dari 10 orang mubasysyirin bil jannah yang Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka masuk surga di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ya, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan satunya lagi. Itulah jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka Thalha membela Nabi SAW. Oleh karenanya dikatakan bahwa kalau perang Uhud itu harinya Thalha bin Ubaidillah. Kalau sekarang MVP, gitu ya. Sekarang MVP namanya, gitu ya. Yang paling berperan Thalha bin Ubaidillah. Dia yang paling menunjukkan dirinya. Waktu semua orang lari dari Nabi SAW, Thalha yang melindungi beliau. Thalha yang melindungi beliau. Gitu ya. Sampai ke gunung pun Thalha yang melindungi beliau. Thalha bin Ubaidillah. Itulah harinya Thalha. Karena dia benar-benar melindungi Nabi SAW. Ada saya sisipkan di sini. Saat itu Hudzaifah bin Yaman, ayahnya yang bernama Yaman muncul. Ada yang bernama Yaman muncul. Hudzaifah berkata, ini ayah saya. Oleh sahabat langsung diselesaikan. Itu sahabat begitu ya. Begitu melihat orang tuanya yang kafir, ya kafir meskipun orang tuanya. Meskipun orang tuanya ini orang kafir, bukan lalu bapak sama saya sebentar ya. Nanti kapan-kapan saya masukkan Islam. Tidak. Begitu tidak boleh, tidak bisa itu. Bapaknya disembunyikan dulu, nanti kapan-kapan bisa masuk Islam. Oh tidak. Ini saya. Itu sahabat. Sudah terlepas rasa cinta kepada siapapun yang patut dicintai kalau mereka itu tidak beriman. Begitu. Naik Nabi SAW di gunung. Lalu datang Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya, apakah di situ ada Abu Bakar? 3 kali. Apakah di situ ada Umar? 3 kali. Apakah di situ ada Ibn Abi Kabsyah ya terus Rasulullah? 3 kali tidak dijawab. Gitu ya. Umar bin Khattab tidak kuat. Ada, semuanya ada. Dia sudah tidak kuat. Gitu ya.
Dia tidak kuat diam, dijawab. Ada semuanya. Begitu ya. Katanya Abu Sufyan, al-harbu sijal. Ya. Perperangan ini gantian. Peperangan ini gantian. Kadang-kadang yang di sana menang, kadang-kadang yang di sini menang. Begitu ya. Kadang yang di sana menang, al-harbu sijal. Gantian. Ya, di sini mengatakan yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang dia kalah. Kita kalah lah. Gitu ya. Lalu dia berkata, "Oh Hubal," katanya Abu Sufyan. Mulialah Hubal, berhalanya dia. Kata Rasulullah, tidak kalian jawab. Bagaimana Rasulullah jawabnya? Qulu Allahu a'la wa ajal. Allah Ta'ala itu lebih tinggi dan lebih mulia. Apa kata Abu Sufyan? Lana al-uzza wa la uzza lakum. Kita punya uzza, kalian tidak punya uzza. Loh, kalian tidak jawab kata Rasulullah. Jawab apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ucapkan Allahu maulana wa la maula lakum. Allah Ta'ala maula kita, pelindung kita. Kalian tidak punya pelindung. Uzza itu siapa? Uzza itu hanya jin yang bersembunyi di sebuah rumah, bukan sesuatu yang punya kekuatan. Lihat di sini, bagaimana orang kafir itu berbangga dengan kebatilan. Begitu ya, berbangga dengan kebatilan. Baik, sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa ya manfaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadikan orang beriman itu kalah? Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW terluka dan beliau bersabda, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin fa'al bi Rasulillah." Murkanya Allah Ta'ala menjadi-jadi karena atas perbuatan kaum yang berbuat seperti ini kepada nabinya, yaitu melukai wajah beliau. Melukai wajah beliau. Di sini pelajaran dari buat orang beriman, bahwa jangan sekali-kali lepas dari berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita itu minta disegerakan hasilnya di dunia. Kita minta disegerakan. Saya beriman harus digampangkan semua urusan saya. Dulu tidak sholat, rezeki banyak. Sekarang kok tidak seperti waktu maksiat misalnya. Dulu waktu lupa, rezeki ada. Dan juga dilihat sendiri, banyak orang berbuat maksiat, hartanya banyak. Hartanya banyak. Kok saya yang diberi oleh Ta'ala iman tidak seperti itu? Berarti kita saat itu jiwa kita belum tenang. Tidak mungkin jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, mengharapkan dunia. Tidak mungkin. Jadi ketemuan, kelihatan. Tidak mungkin jiwa yang tenang pada saat yang sama dia serakah. Tidak mungkin. Begitu ya. Hati-hati loh ya. Allah Ta'ala bisa ditipu. Kalau kita bisa menipu diri kita sendiri, kita pakai kopiah putih, baju putih, Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Jangan kita lalu merasa bahwa kok saya belum dikasih. Berarti jiwa kita belum tenang. Hati-hati loh ya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan jiwa kita seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan jiwa kita belum tenang. Hati-hati. Jangan sampai kita itu mati dalam keadaan jiwa kita masih belum tenang, masih gelisah. Gelisah kok belum dapat dunia dan sebagainya. Hati-hati. Jangan kita menganggap Allah Ta'ala tidak kasih saya. Kita mau dikasih Allah Ta'ala. Mau dapat dunia nutihi minna, kata Allah Ta'ala pada sebelumnya. Siapa yang kepingin dunia kami kasih. Wa mirsalul akhirat nu'ti minha. Yang kepingin akhirat kami kasih. Wa sanadzil syakirin. Kami akan membalas orang yang bersyukur. Orang yang merasa tenang, puas, bangga dengan pemberian Allah Ta'ala di akhirat nanti. Di dunia berupa rasa tenang. Merasa tenang dia. Orang yang tidak merasa tenang, merasa gelisah, tidak cukup dunia ini, tidak senang dia. Itu menderita loh ya. Masih belum cukup
kok saya belum begini, kok saya belum begini, kok saya belum begini. Seperti orang yang tidak pernah kenyang. Seperti orang yang minum tidak pernah hilang hausnya. Suatu penderitaan. Tapi orang yang jiwanya tenang, udah ada apa-apa. Rezeki itu tertulis. Rezeki itu tertulis. Gitu ya. Rezeki itu tertulis. Kalau seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala mau diberi rezeki, dia diberi kemampuan dapat rezeki. Kelihatannya orang ini dapat rezeki karena kemampuannya. Ya memang. Karena yang kelihatan adalah kemampuannya. Karena yang kelihatan adalah kemampuannya. Lah lihat orang ini. Punya semangat, kemampuan, kepandaian dan sebagainya. Kelihatan. Allah Ta'ala juga bisa memberi rezeki tanpa itu semua. Kalau orangnya sudah tidak bisa lagi berusaha, bisa. Kalau memang permintaannya itu. Kalau memang permintaannya rezeki, bisa. Tapi kan Allah Ta'ala berkehendak yang baik. Seseorang itu diberi jiwa yang tenang. Karena jiwa yang tenang itulah yang kita butuhkan dan tubuh kita butuhkan. Yang kita butuhkan dan tubuh kita butuhkan. Mana mungkin ada orang jiwanya gelisah berzikir? Tidak mungkin. Tidak bisa berzikir. Tidak bisa baca Al-Quran. Setelah jiwanya tenang, baru bisa zikir. Baru bisa baca Al-Quran. Tapi kalau gelisah, kepengen ngomong dia. Ngomong terus. Coba dia itu berbicara misalnya mengenai agama misalnya. Jadi ustadz kan lumayan. Gitu ya. Jadi ustadz misalnya kan lumayan berbicara. Daripada Anda tidak tahu. Anda tidak ngerti. Katakan pada orang yang suka ngomong. Kalau Anda bicara di masjid, Anda dapat uang. Nah, daripada Anda bicara di tempat lain, tidak ada yang membayari. Atau Anda buat channel di YouTube, Anda ngomong barangkali ada yang mau dengar. Nah, kalau Anda tidak dibayar untuk bicara, jangan bicara. Tidak perlu. Lebih berzikir. Nah, baca Al-Quran, berzikir. Ada pahalanya di dunia. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Mau tidak kita Allah Ta'ala dikasih rezeki dan kita tidak bisa mendengar? Oh iya, tidak mau. Atau tidak bisa melihat? Ya tidak mau. Atau pusing terus? Ayo tidak mau loh. Mintanya sehat dan minta diberi rezeki sebanyak mungkin. Itu binatang, bukan manusia. Manusia itu yang dibutuhkan adalah kemuliaan. Dan itu dimulai dari jiwa yang tenang. Baik. Panjang ceritanya. Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Allah Ta'ala turunkan ghamman bil ghammin. Kesempitan sudah kesempitan. Ya kesempitan teman-teman mereka itu mati. Kesempitan selanjutnya ghanimah hilang. Kesempitan Nabi dikabarkan mati. Nah, yang jelas kesempitan karena ada 70 orang mati syahid. Dan mereka kehilangan kesempatan dapat ghanimah. Tak apa-apa. Ini pelajaran yang kelihatannya kecil tapi besar. Suatu saat nanti bukan 70 orang, bisa 70.000 orang mati karena rebutan dunia. Ini 70 orang. Suatu saat nanti mungkin ada 70.000 orang, 70 juta orang mati karena rebutan dunia. Tidak ada kematian di dunia ini yang jauh dari keserakahan kecuali wabah lain. Wabah itu ya sudah lah, semua orang bisa menyadari. Tapi kalau selain wabah, peperangan. Peperangan itu memakan jiwa manusia tanpa ada hasilnya lain dengan wabah. Wabah itu ya tidak ada yang disalahkan. Mana virusnya tidak kelihatan. Tapi kalau peperangan ada pelakunya. Pelakunya ada. Yaitu mereka-mereka yang kepingin dunia. Nah, ini pelajaran penting yang mesti kita pahami, yang orang kafir tidak memahaminya. Sehingga selalu orang kafir itu berada pada pertumpahan darah sampai sekarang. Sampai sekarang orang kafir tidak segan-segannya untuk melakukan pertumpahan darah. Nah, jangan dianggap orang beriman mati itu banyak. Gitu ya. Banyak kalau di jumlahnya. Tapi dibanding orang kafir jauh. Gitu ya. Dibanding dengan orang kafir, bunuh orang kafir jauh. Kecil. Orang beriman yang mati itu kecil. Gitu ya. Meskipun kalau dia jumlahnya ya banyak. Manusia ini banyak. Tapi kalau dibanding dengan kematian orang kafir. Begitu ya. Karena peperangan antara mereka sendiri. Banyak.
gitu ya. Banyak dalam kurun waktu 70 tahun ini gitu ya. Di perang dunia kedua saja, lalu di perang Korea, lalu di perang Vietnam, gitu ya, lalu di Mongolia. Itu semua perbuatannya orang kafir, membantai orang kafir. Kan baru saja itu muncul isu teroris, isu segala macam kan baru-baru saja. Tapi dulu semua yang dibantai itu adalah orang kafir. Untuk apa? Likaila tahzanu ala ma fatakum, agar kalian tidak susah terhadap apa yang sudah hilang, yaitu ghanimah, ya. Agar kalian tidak susah terhadap apa yang sudah hilang dari ghanimah, wala ma asabakum, yang menimpa kalian yaitu yang luka. Supaya tidak susah. Gitu ya. Allah Ta'ala memberitahu bahwa ini semua sudah menjadi aturan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan musibah, kesedihan sesudah kesedihan, agar kesedihan kedua menghilangkan kesedihan yang pertama. Kesedihan itu selalu kadang-kadang datang berurutan. Supaya apa? Supaya kita melihat kesedihan yang pertama, tidak ada apa-apanya dibanding kesedihan kedua. Minta kesedihan yang ketiga, keempat, bisa? Jangan. Oleh karenanya, setiap kali ada hal yang kita sukai itu hilang, sadarilah bahwa kita itu sebenarnya dalam keadaan mencintai sesuatu selain Allah Ta'ala. Gampang. Kalau kita susah pada sesuatu yang hilang, sadarilah bahwa kita itu mencintai sesuatu yang tidak tepat, yaitu makhluk. Gitu ya. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita susah, sadarilah bahwa yang kita cintai memang tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini akan habis. Gitu ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu hanya wajahnya Allah Ta'ala saja. Semuanya akan binasa, habis. Kullu man 'alaiha fan. Jadi ini pelajaran dari kita bahwa kesedihan kita terhadap kehilangan dunia itu salah, tidak pada tempatnya. Jadi susah yang benar apa? Susah yang benar itu adalah kita sedih karena kita kehilangan kesempatan berbuat baik, kehilangan kesempatan mengumpulkan pahala. Ya, itu yang kita butuhkan. Apakah kalau ada sesuatu yang kita cintai, anak kita, istri kita misalnya, yang hilang, lalu kemudian mereka di hari kiamat datang bawa pahala untuk kita. Ini Pak, pahala saya kebanyakan pahala. Itu ada buat dia sendiri. Menyelamatkan dia sendiri. Semua orang menyelamatkan dirinya. Berarti kita itu butuh bekal di dunia, di kubur, di akhirat nanti, yaitu amal soleh. Gitu ya. Amal soleh kita butuhkan itu. Yang kita butuhkan itu amal soleh, yaitu pahala. Begitu. Baik, saya lanjutkan. 154. Sesudah itu alhamdulillah, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Kemudian sesudah itu kami turunkan kepada kalian sudah kesedihan apa? Amanah, rasa aman. Berupa apa? Rasa ngantuk, nu'asan. Amanatan nu'asan. Mestinya summa anzala alaikum min ba'dil ghammi nu'asan amanatan. Kemudian kami turunkan kepada kalian sesudah kesedihan tadi apa? Ngantuk. Untuk apa? Amanat, ketenangan, rasa aman. Saya balik juga bisa. Kemudian kami turunkan rasa aman berupa ngantuk. Ngantuk sebagai bentuk rasa aman. Kalau orang itu dalam keadaan marah misalnya, waspada dia, tidak bisa ngantuk. Tertidur itu representasi dari tidak ada masalahnya di tubuh kita. Rasa ngantuk itu adalah representasi dari tenangnya jiwa kita. Kalau kita bisa tidur, bagus itu berarti. Gitu ya. Mana ada orang kesulitan, wah dokter, saya itu kebanyakan tidur lah, misalnya. Jarang terjadi.
Tapi yang ada yang sering terjadi orang sulit tidur, makanya dikasih obat tidur. Nah, gitu ya. Mana ada obat tidak bisa ngantuk, ya minum kopi aja. Nah, obat tidak bisa ngantuk, ya minum kopi aja tidak bisa tidur kita. Tapi ada lagi orang yang minum kopi tetap tidur, itu bukan urusan saya. Nah, gitu ya. Sudah habis minum kopi tidur, wallahu a'lam. Begitu ya. Saya tidak ngerti. Begitu ya. Saya wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa rasa ngantuk itu merupakan representasi dari rasa aman. Yaghsha ta'ifatan minkum, ya, sebagai dari kalian tertidur. Yang lainnya, wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum. Ada yang lainnya yang mereka itu ahammadhum anfusuhum, masih ada ham, gitu ya, kesempitan, ya. Masih ada yang hati mereka itu tidak terima, gitu ya. Hati mereka tidak terima terhadap apa yang terjadi. Hasilnya apa? Yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Yadhunna billahi ghal haq dhannal jahiliyah. Mereka itu bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak baik. Tidak benar. Begitu. Ini urutannya, ya. Ini urutannya, bahwa mereka itu bersangka kok kami ini oleh Allah taala dikasih kekalahan. Mestinya kan kami diberi kemenangan. Mestinya kami kan diberi kemenangan lah. Begitu ya. Kok kami diberi kekalahan lah, gitu ya. Mestinya kami diberi kemenangan. Mestinya kami sholat, kami ibadah. Mestinya kami dikasih kemenangan. Loh, kalau kita itu oleh Allah Taala selalu, saya ulangi lagi, diberi kemudahan, kita tidak tahu bahwa ada yang tidak beres dalam diri kita. Tapi kalau misalnya coba begini misalnya. Apa ada mobil yang iklannya itu tidak perlu ke bengkel? Gitu ya. Iklannya tulisannya tidak perlu ke bengkel. Betul. Karena waktu mobil itu masuk bengkel, bengkelnya bilang sampai jangan kembali, Pak. Lah, loh kenapa? Karena mobil yang benar bisa keluar dari bengkel. Ya sudah, tidak usah ke bengkel lagi. Artinya mobil itu rusak selamanya. Nah, tidak bisa. Mobil itu ke bengkel, keluar, ke bengkel, keluar. Ya namanya mobil. Nah, gitu ya, namanya mobil, gitu ya. Manusia tidak pernah sakit. Itu ada seorang badui. Kamu tahu apa itu demam, kata Rasulullah SAW? Tidak tahu demam itu apa. Demam itu panas di kulit. Lu tidak pernah rasakan demam. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian kepingin tahu penghuni neraka, ya ini orangnya. Ini orang calon penghuni neraka. Sudah ada orangnya. Ini orangnya. Tidak pernah sakit. Kalau manusia itu sakit. Orang kafir itu ya sakit. Orang kafir sakit. Ini orang baru tidak pernah sakit dia. Begitu ya. Meskipun mungkin dikasih virus tidak sakit. Dari hebatnya tidak tahu. Darahnya perlu dicari ini. Kok bisa tidak pernah sakit bagaimana? Nah, ini penghuni neraka. Manusia itu mulai lahir bayi ya sakit. Sakit itu proses panas tubuh untuk memperbaiki kekuatan. Itu tubuh kita panas memang. Agar tubuh kita memperkuat diri kita. Panas tubuh kita itu memperkuat diri kita. Itu panas, bukan lalu kok selalu panas. Ya memang. Anak kecil selalu panas supaya dia kuat. Orang dewasa panas berarti ada yang tidak beres. Tubuhnya bekerja keras karena ada yang tidak beres. Nah, itu biasa, selalu terjadi. Itu manusia namanya. Nah, kalau orang Badui tadi, wallahu alam, jenis manusia yang bagaimana? Nah, Nabi berkata orang ini adalah calon penghuni neraka. Apa kata mereka? Di sini Allah mengatakan sangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah. Nah, Allah Taala memberi nama dhannal jahiliyah. Persangkaan yang mengandung kesyirikan. Persangkaan yang tidak baik itu mengandung kesyirikan. Tidak boleh. Nah, makanya Nabi Yakub waktu dia minta anaknya untuk mencari Yusuf. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari pertolongan Allah Ta'ala. Innahu la ya'as min rauhillah illa qaumul kafirun. Yang putus asa dari pertolongan Allah Ta'ala itu orang kafir.
orang yang sudah tidak lagi berharap pada Allah Ta'ala. Tidak boleh. Gitu ya. Harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, apakah kita itu tidak punya kemampuan di dalam urusan ini? Apa maksudnya? Maksudnya itu cawe-cawe. Nah, itu ya. Maksudnya itu cawe-cawe. Loh, tidak boleh. Ya Allah, saya kepingin nanti kalau perang itu menang. Nah, ya Allah, saya kepingin besok buka toko, langsung yang datang itu banyak. Nah, ya. Siapa yang tahu kalau besok dia dapat rezeki? Orang tidak tahu besok dapat apa. Nah, begitu ya. Dia minta kalau buka toko rame. Nah, begitu ya. Kalau begini loh. Ini bagaimana? Makhluk ngatur Allah Ta'ala. Kan begitu. Makhluk ngatur Allah Ta'ala. Ya tidak boleh. Allah Ta'ala ngatur makhluk. Kalau kita itu oleh Allah Ta'ala misalnya diberi kesempatan ngatur hidup kita, rusak diri kita. Nah, sama dengan kita ke dokter, dokternya bilang, Anda sakit ini ya, obatnya, saya kasih kertasnya resep, tulis obat sendiri. Ya tidak bisa dokter. Kalau saya suruh nulis ya, saya kasih garam, gula, kopi, itu resep saya. Kalau dokter ya, apa nama obatnya saya tidak tahu lah. Nah kita juga gitu minta tolong pada Allah Ta'ala, ya Allah tolong. Gitu ya. Kalau saya, jangan beri saya. Minta apa? Minta kemudahan. Allah Ta'ala mau ngasih kemudahan. Di balik pertanyaannya, apakah kita juga mudah mentaati Allah Ta'ala? Ayo. Apakah kita juga mudah berzikir? Mudah baca Al-Quran? Ayo cobain. Nah, di balik pertanyaannya, saya itu ya, tapi hidup saya mudah. Ya, saya tanya, apakah kita sudah mudah berzikir? Belum tentu. Mudah baca Al-Quran sampai hafal. Gitu ya. Seperti imamnya Masjidil Haram barangkali. Nah, barangkali seperti Nabi. Nabi itu bangun malam, di kegelapan malam, sholat malam, dapat Quran. Allahu Akbar, langsung baca Quran beliau. Hafal, berzikir, hafal Quran. Bisa enggak kita seperti gitu? Kamu enggak pernah baca Quran, membahas, enggak tahu semua dibahas. Setelah itu saya dapat, kalau ada orang dapat kesulitan, tanya saja. Apa Anda sudah banyak baca Al-Quran? Tanya saja. Kalau orang itu selalu sering dan selalu baca Al-Quran, tidak akan terpengaruh dengan apa yang dia alami. Gunanya kita beriman kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita alami tidak merusak kita. Begitu ya. Gunanya apa yang kita baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, dekat pada Allah Ta'ala, agar apa yang kita alami itu tidak merusak kita. Begitu ya. Jangan sampai kita dirusak oleh apa yang kita alami. Begitu ya. Hendaknya kita menjaga diri kita dari apa yang kita alami dengan banyak membaca Al-Quran. Jangan seperti mereka ini. Qul innal amra kullahu lillah. Semua urusan itu dengan Allah Ta'ala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yabulak. Nah, mereka itu menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan, yaitu mereka tidak ridho berperang. Ada yang muncul juga. Yaquluna law kana min amri syai' ma qutila haruna. Coba nurut sama kita kan enak. Kan kita sudah sepakat tidak perlu berangkat ke perang ke Uhud. Di Madinah saja berangkat, akhirnya kan mati lah. Gitu ya. Coba di Madinah saja kan enak loh. Kalau di Madinah saja bahayanya lebih besar, perang kota. Tidak ada batasannya. Tapi kalau di luar Mekah, di luar Madinah, di luar kota, konsekuensinya, resikonya ya di luar kota. Tapi kalau diajak masuk ke kota, sama dengan kita berkelahi dengan orang di luar rumah kita, ya tidak apa-apa. Tapi ayo kalau mau berkelahi masuk rumah ya piring kita habis, lempar-lemparan piring lah, gitu ya, rusak semua lah. Begitu ya, kalau kayak film silat itu, begitu ya, rusak semua. Tapi kalau di luar ya di luar, perang sama siapa tidak tahu, kucingnya lari semua kucingnya. Tapi kalau di dalam rumah ya hancur rumahnya lah. Begitu loh, logikanya begitu. Allah Ta'ala jawab. Mereka mengatakan laukana min amri syai' ma qutila. Saran kami dipenuhi, kami tidak mati di sini. Qul, Allah Ta'ala mengatakan, lau kuntum fi buyutikum, kalau kalian di rumah kalian,
la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl illa ma dzajihim. Orang-orang yang Allah tetapkan mati keluar. Kalau orang itu maktub tertulis mati di luar kota, berangkat dia keluar kota. Begitu ya. Kalau orang itu maktub tertulis Anda mati di Malang, berangkat ke Malang, mati di sana. Berangkat ke Mekah, mati di Mekah. Ya, kalau memang sudah tertulis mati di Mekah, berangkat ke Mekah dia. Mati di Mekah, mati di Madinah, mati di luar. Wa ma tadri nafsun, gitu ya. Bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak tahu di mana dia mati, bukan kapan mati. Nah, bayangkan. Jadi di mana mati itu lebih gaib daripada kapan mati. Nah, orang itu mau mati masih bisa merasa dia. Gitu ya. Saya kok mau mati itu terasa, tapi di mana tidak tahu dia. Di rumahnya apa di rumah sakit, nah, atau bahkan di luar kota tidak tahu dia. Nah, kalau kapan sudah terasa dia, tapi kalau di mana tidak tahu. Nah, ini mesti kita pahami. Dia akan berangkat menuju matinya. Kalau matinya di Embong, tabrak naik mobil mati di Embong dia. Nah, itu mesti kita yakini. Nah, ayat ini perlu kita perdalam. Insya Allah akan saya bahas pada 2 minggu yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.